Oke teman-teman ya, bisa kalian simak video ini jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas, di video kali ini aplikasi yang masih tergolong ilegal. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman melakukan aksi galbay, saya persilakan ya. Dan teman-teman diusahakan sebelum melakukan peminjaman di pinjol yang ilegal, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK terlebih dahulu ya. Jika teman-teman tidak memiliki rawatan, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, jadi seperti itu. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana membahas seputar aplikasi pinjaman online langsung cair. Baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu bagaimana ya kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi kalian. Dikarenakan seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya ataupun penjelasan secara detail mengenai aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, oke teman-teman, sebelum masuk ya ke inti videonya, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang sudah membantu mengembangkan channel ini, karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan ya tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi ataupun edukasi mengenai aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, oke teman-teman, seperti biasa ya, di sini pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, di sini dikarenakan saya sering membahas aplikasi yang ilegal karena ya pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya ya teman-teman, bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silahkan teman-teman galbaikan saja. Nah, namun teman-teman jika kalian melakukan aksi galbay harus teman-teman perhatikan ya. Di sini saya akan kasih edukasi sedikit ataupun penjelasan bagi teman-teman yang masih awam. Apalagi bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair. Ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman di aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, di sini teman-teman untuk poin yang pertama, teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi jangan ngasal teman-teman melakukan peminjaman. Nah, kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman saya sarankan kalian mempunyai rawatan di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Dikarenakan jika teman-teman memiliki rawatan, maka nanti pada saat melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dengan mudah ya. Nah, untuk di poin yang ketiga nanti teman-teman jangan sampai terburu-buru ataupun terkecoh dengan aplikasi pinjaman online langsung cair, apalagi yang masih ilegal. Nah, baik, saya jelaskan satu persatu ya, poin demi poin tersebut. Nah, untuk poin yang pertama, teman-teman gunakanlah data-data yang fake. Jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real pada saat melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Dikarenakan teman-teman jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real dan tidak tahu bagaimana cara-caranya, maka nanti teman-teman akan disalahgunakan data-datanya. Kemudian data-data kalian akan disebarluaskan dan kalian dibikin malu oleh pihak aplikasi DC ataupun pihak aplikasi tersebut ya. Jadi harus teman-teman perhatikan sebaik mungkin, jangan sampai terburu-buru dulu. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman saya sarankan ya, sebelum melakukan peminjaman di pinjol yang ilegal, alangkah baiknya teman-teman harus memiliki rawatan di OJK.
paling tidak teman-teman EasyCash ataupun Kredit Pintar. Karena kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, dan diawasi oleh OJK. Nah, jadi jika teman-teman memiliki rawatan yang baik di OJK pada saat nanti melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti teman-teman akan diproses dan mudah di ACC-nya. Nah, jadi seperti itu. Kemarin-kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, bagaimana sih kok masih saja auto dalam melakukan peminjaman? Itu dikarenakan teman-teman tidak memiliki rawatan. Mau berapa kali pun, mau seberapa banyak pun teman-teman meminjam di aplikasi yang ilegal, jika teman-teman tidak memiliki rawatan, nah maka nanti secara otomatis teman-teman data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi manapun. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu ya. Maksudnya di sini banyak sekali platform pinjaman online ilegal ya yang menawarkan limit pinjaman bisa 5 juta, 6 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, pada saat kalian melihat tampilan seperti itu, kalian jangan terburu-buru dulu. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian, apakah aman ataukah tidak pada saat nanti melakukan aksi galbay. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan teman-teman mengasal saja dalam melakukan peminjaman. Nah, jadi itulah tadi teman-teman ya beberapa poin ataupun beberapa edukasi yang saya berikan agar nantinya bertujuan saya membuat edukasi seperti ini agar tidak terjadi lagi ya, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita ya yang melakukan peminjaman tidak tahu cara-caranya hingga sampai ada yang bunuh diri, ada yang keluar dari rumah ataupun membakar rumah. Itu disebabkan karena pihak peminjam malu oleh pihak aplikasi ataupun pihak DC yang meneror pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu. Harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin ya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, jadi harus dipahami sebaik-baiknya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, jadi pada kesempatan video kali ini ya, kita langsung saja menuju ke inti videonya. Untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi di sini bisa teman-teman lihat ada aplikasi pinjam uang ya teman-teman. Nah, ini teman-teman aplikasi pinjam uang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi ya, aplikasi ini masih tergolong ilegal dan baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman. Dan terbukti kemarin banyak sekali teman-teman yang sudah di ACC ya. Nah, jadi jika melakukan aksi galbay dipersilahkan karena tadi sudah saya jelaskan juga. Namun itu semua teman-teman kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman ya, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun terlebih dahulu kita harus melihat untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, aplikasi ini mengakses ke penyimpanan lokasi dan telepon. Di sini saya tidak berhenti ya, ataupun tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan smartphone kalian. Jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa simak ya video saya sebelumnya, karena di situ sudah saya jelaskan step by stepnya. Nah, jadi seperti itu. Dan cara-cara tersebut dilakukan untuk meminimalisir ya teman-teman agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya dan akan saya jelaskan secara rinci ya bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi pinjam uang. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini ya. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini, karena aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjamannya diberikan di antara di sini bisa teman-teman lihat ya yang terkecil Rp100.000 hingga Rp3.600.000 dengan tenor 92 sampai 360 hari dengan bunga yaitu 30% per tahun ya teman-teman. Nah, teman-teman sedikit saya kasih penjelasan seperti poin yang ketiga tadi, jangan sampai ceroboh, tertipu, terkecoh dan lain sebagainya. Karena teman-teman setelah nanti kalian di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun,
biasanya hanya mendapatkan limit Rp600.000 dan juga tenornya pun nggak main-main sebesar ataupun selama 7 hari. Nah, jadi seperti itu harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin jika ingin melakukan peminjaman di pinjol ilegal. Oke, teman-teman. Nah, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja ajukan sekarang. Kalian bisa klik setuju di sini. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan. Ada informasi data identitas, informasi dasar, dan terakhir di sini ada informasi akun bank. Nah, di sini teman-teman ada pembelian kupon ya sebesar 25.000. Nah, jadi di sini maksudnya jika kita sudah di ACC dan kita mendapatkan kupon, maka nanti akan dipotong ya oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk di bagian informasi data identitas, di sini kebanyakan ya di aplikasi pinjol ilegal lainnya, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan serta di sini identifikasi wajah. Dan bisa teman-teman lihat foto tidak boleh miring dan data tidak jelas ataupun data terhalang ataupun pastikan latar belakang bersih. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan jangan sampai blur ataupun pecah. Dikarenakan jika nanti teman-teman secara otomatis benar mengupload, maka nanti nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir itu akan otomatis terisi ya. Jadi teman-teman kondisikan dengan baik karena kedua opsi ini adalah poin yang sangat penting. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jika teman-teman sudah mengkondisikan poin yang pertama ini, teman-teman bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka informasi data identitas telah berhasil kita isi, maka di langkah berikutnya ada informasi dasar. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di sini ada beberapa step yang harus kita isi. Di antaranya ada pengisian nama lengkap sesuai KTP, pengisian nomor KTP, pengisian nomor WhatsApp, email, dan masih banyak lagi teman-teman. Tinggal kalian sesuaikan saja ya dengan dokumen teman-teman. Nah, untuk di bagian nama lengkap ataupun nomor KTP ini harap teman-teman isi dengan lengkap ya sesuai dengan KTP kalian. Jangan sampai salah. Ingat teman-teman jangan sampai salah. Nah, untuk di pengisian email ini teman-teman, ini adalah poin yang sangat penting. Jadi maksudnya di sini teman-teman usahakan ya teman-teman harus membuat email yang fake terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman menggunakan email yang resmi. Dikarenakan aplikasi ini masih ilegal. Untuk di bagian pendidikan juga teman-teman kondisikan saja dengan status pendidikan terakhir kalian. Nah, kemudian untuk di bagian alasan pinjaman ini teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan alasan pinjaman kalian ya ataupun kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, untuk di bagian pengisian alamat lengkap sesuai KTP ini harap teman-teman isi dengan lengkap dengan jelas jangan sampai salah ya. Nah, kemudian untuk di langkah berikutnya di sini bisa teman-teman lihat ya kita disuruh mengisi 3 informasi kontak darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman gunakanlah kontak yang fake dan kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Nah, untuk di bagian informasi pekerjaan, di sini kan kita diberikan beberapa opsi ya, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Namun, jika teman-teman belum memiliki pekerjaan, kalian tidak usah khawatir, kalian bisa isi saja pekerja. Nah, maka secara otomatis kita akan dialihkan untuk di bagian informasi pekerjaan. Untuk di bagian nama perusahaan, tulislah menggunakan huruf kapital. Untuk di pengisian alamat pekerjaan juga teman-teman isi saja ya berdasarkan dengan pekerjaan kalian. Untuk di bidang usaha ini teman-teman sesuaikan saja ya. Untuk di jenis pekerjaan juga teman-teman sesuaikan saja full time ataupun part time ya teman-teman. Nah, untuk di posisi saat ini ataupun jabatan kalian bisa teman-teman kondisikan saja. Untuk di tanggal gajian juga teman-teman sesuaikan. Nah, jika teman-teman sudah mengisi informasi pekerjaan, bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka teman-teman bisa kalian lihat ya, untuk di informasi dasar telah kita selesaikan, maka di langkah terakhir ada informasi akun bank. Nah, di sini diusahakan teman-teman harus memiliki akun bank ya, dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Namun jika teman-teman ingin mencairkan lewat akun Dana, OVO ataupun GoPay, di sini belum bisa teman-teman ya. Nah, jadi harus teman-teman perhatikan. Nah, jika kalian sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka teman-teman bisa kalian lihat ya, maka beberapa informasi ini kita selesaikan ya. Jika teman-teman berniat melakukan peminjaman ataupun ke step berikutnya, teman-teman bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di sini ada proses evaluasi. Nah, berarti teman-teman data-data kita sudah berhasil ya
diproses oleh pihak aplikasi ini, dan belum tahu ya teman-teman kita mendapatkan limit dan juga dana berapa ya teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu saja hasilnya nanti kurang lebih 1 jam ataupun 30 menit ya setelah pengecekan ini. Nah, tinggal teman-teman standby-kan saja HP-nya, jangan sampai dinonaktifkan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu ya keuangan teman-teman. Boleh di-share jika informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.